Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagaskara Nur Pradana dengan NIM 415 180 180 182. Di sini saya akan menjelaskan data warehouse saya dalam menganalisis jenis makanan yang diminati di warung elang. Mari saja kita langsung mulai ke bagian data warehouse-nya. Oke, hasil dan pembahasan. Saya di sini data yang dikumpulkan pada saat studi lapangan dan wawancara adalah data para pembeli makanan di warung elang ya. Jadi saya mewawancara dan mengumpulkan data-data para pembeli di warung elang. Oke. Lalu perancangan data warehouse menggunakan metode four step Kimball. Langkah-langkah Kimball adalah seperti berikut, yaitu A. Menentukan proses bisnis, yaitu choosing the process. Dalam tahap ini, peneliti menentukan proses bisnis yang terkait dengan analisis dan perancangan data warehouse, yaitu proses review makanan. Nah, review makanan di sini adalah mengumpulkan seluruh informasi terkait makanan yang ada di warung elang ya. Lalu fungsi yang terlibat ini adalah warung elangnya sendiri. Lalu menentukan granularity atau choosing the grain. Dalam tahap ini dilakukan analisis mengenai apa-apa yang digambarkan dalam record-record yang ada di tabel fakta sehingga dapat didefinisikan tabel dimensi yang ada dalam tabel fakta. Ada di gambar berikut. Dimensi grain, informasi objek. Deskripsinya mengumpulkan seluruh informasi terkait nama dan jenis makanan serta harga makanan yang ada di warung elang. Proses bisnis yang terlibat adalah warung elang dan pembelinya sendiri, pelanggan. Lalu identifikasi dan penyesuaian dimensi. Identifying and confirming the dimension. Dalam tahap ini dilakukan analisis dan identifikasi tabel-tabel dimensi. Adapun tabel dimensi yang dibutuhkan antara lain tabel pelanggan yang berisi tentang data murid yang terdiri dari atribut ID pembeli, ID pelanggan, dan nama pelanggan. Oke. Lalu grain-nya ini ada informasi objek. Nah, di ada juga tabel makanan yang berisi tentang data makanan yang terdiri dari atribut ID makanan, nama makanan, harga, dan jenis. Grain-nya juga informasi objek. Lalu menentukan fakta. Pada tahap pemilihan fakta ditetapkan tabel fakta yang dapat mengimplementasi semua grain yang digunakan. Faktanya ada fakta objek. Fakta objek ini berisi tentang poin-poin informasi yang berisi ID makanan, ID pelanggan, dan juga pemesan. Nah, dimensinya ada warung, ada pelanggan, dan makanan. Oke, lalu ada fakta pemesan. Nah, di fakta pemesan ini berisi tentang data pemesan makanan yang terdiri dari atribut ID makanan dan ID pembeli. Dimensi yang terlibat ini pelanggan dan makanan. Yang bisa dilihat di sini skemanya. Lalu untuk pembuatan data warehouse, penulis telah membuat tabel beserta entitas-entitas yang datanya sudah didapatkan melalui metode four step Kimball. Berikut tabel yang sudah dibuat dari SQL Server 2014 oleh penulis. Ya, bisa dilihat. Pada gambar di atas terdapat database yang diberi nama data warehouse ya. Di dalam database tersebut terdapat tabel yang berupa fakta objek, data makanan, data pelanggan, dan data pemesan. Bisa dilihat ini. Maaf. Untuk tabel makanan terdapat kolom ID makanan,
nama makanan, harga, dan jenis makanan. Oke. Lalu untuk di tabel pelanggan terdapat kolom yang ini. Untuk di tabel pelanggan terdapat kolom ID pelanggan dan nama pelanggan. Lalu untuk di tabel fakta pemesan terdapat kolom ID makanan dan ID pelanggan. Untuk tabel fakta objek terdapat kolom ID makanan, ID pelanggan, dan fakta pemesan. Oke. Lalu hasil pembuatan data warehouse ini adalah hasil dari pembuatan data warehouse digambarkan dengan grafik ya. Penulis menggunakan Microsoft Excel untuk membuat grafiknya. Berikut grafik yang ditulis oleh penulis. Ya, jadi bisa dilihat di sini M01 adalah jenis makanannya, nama ID makanan, dan ini adalah jumlah peminat ya, jumlah peminat atau pemesan makanan ya, dari berdasarkan ID makanan. Oke, lalu kesimpulan dan usulannya. Sekian dari makalah perancangan data warehouse dalam menganalisis jenis makanan yang diminati di warung elang. Kesimpulan dari makalah ini adalah kita dapat mengetahui jumlah jenis makanan yang paling banyak diminati, atau jumlah makanan yang sering dipesan oleh beberapa sampel pelanggan dengan melihat dari grafik bar minat terhadap beberapa pelanggan berdasarkan ID makanan yang dipesan. Untuk usulan dapat disimpulkan, guna menarik pelanggan mencoba menu makanan yang tersedia, mungkin warung elang ke depannya bisa meningkatkan rasa dan kualitas serta harga dari beberapa menu yang jumlah peminatnya dirasa cukup sedikit. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.